sebelum memulai pembahasan seringkali memunculkan dalam kitab-kitab mereka apa yang disebut dengan ta'rif, definisi. Kalau kita ditanya, Ustaz, apa itu hijrah? Apa pengertian hijrah? Apa makna dari hijrah? Maka para ulama hanya memberikan penjelasan yang sangat singkat, tapi maknanya begitu padat. Kalau disebutkan hijrah, maka tidak ada makna lain dalam syariat kecuali berpindah pada satu keadaan atau kondisi yang disukai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berpindah pada satu keadaan atau kondisi yang disukai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Awas, hati-hati, jangan salah paham. Hijrah itu tidak selalu maknanya pindah tempat. Kalau Anda berpindah tempat tapi menuju pada tempat yang tidak disukai oleh Allah, maka itu tidak disebut hijrah dalam bahasa Arab. Orang Arab menyebutnya dengan intikal, hanya sekedar pindah tempat saja. Anda tinggal di Banten, rumah dekat masjid, peluang ke masjid banyak, rajin ibadah ke masjid, rajin ikut pengajian, rajin ikut ta'lim. Tiba-tiba pindah tempat dari Banten, misal pindah ke daerah lain, misal pindah ke Bali, di tempat misalnya satu daerah yang kebetulan jauh dari masjidnya. Masjidnya jauh, tempat taklim tidak ditemukan, sehingga membuat kebiasaan Anda berubah. Tadinya dekat dengan masjid, sekarang jauh dari masjid. Tadinya rajin ke masjid, sekarang jarang ke masjid. Maka yang seperti itu belum disebut dengan hijrah dalam pengertian syariat. Di hijrah tidak harus selalu pindah tempat, tapi merubah keadaan kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Contoh, saya berikan gambaran di sini. Ini kelihatan tidak? Tidak, belum saya tulis, bagaimana bisa kelihatan? Ya, saya tulis dulu, baru kelihatan. Ya, hijrah itu tetap membuat kita rasional. Tidak ada orang hijrah langsung jadi hebat. Ya, kelihatan? Belum. Nah, itu dia. Nih contoh, Anda tinggal di sini. Di sini masjid. Ini speaker masjid, ngadapnya ke rumah Anda begini. Ini rumah, ini masjid nih. Jarak rumah ke masjid cuma 5 meter. Speaker masjid ngadepnya ke rumah, langsung di kamar Anda di sini. Tapi rumah sudah dekat masjid, kendaraan punya, sepeda ada, motor lengkap, mobil juga ada, masjid dekat, speaker ngadap ke rumah, tapi belum ada getaran untuk sholat di masjid. Yang paling aneh, yang jaraknya 500 meter, tidak punya sepeda, motor apalagi, mobil mimpi pun tidak, masih bisa menggunakan kakinya untuk jalan ke masjid. Ini yang 5 meter, jarak rumahnya dekat, kendaraan lengkap, speaker ngadap ke rumah, belum tergerak ke rumah untuk kedatang ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Azan tiap hari berkumandang, 5 waktu diperdengarkan. Apa jawabannya? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tahu kayak kemarin? Tahu. Besoknya azan lagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kecilin dikit dong volumenya. Ini yang repot. Tapi sayangnya Allah pada setiap hamba, jangankan yang begini, Fir'aun saja, jangankan yang begini, Fir'aun saja. Kenal Fir'aun? Ayo kenal. Aduh, yang sebelah sana kenal Fir'aun. Tuh, semuka bumi tidak ada yang menyaingi orang Banten. Cuman orang Banten yang kenal Fir'aun. Orang Serang tak? Fir'aun saja jahatnya luar biasa. Coba lihat. Hobi Fir'aun itu, ini hobi nih. Hobi Fir'aun, hobinya bunuh orang. Bunuh orang. Dahsyat kalimatnya. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 49, paling kiri sebelah atas. Cara bunuhnya itu bukan main-main. Jadi kalau ada pembunuh sekarang, dia telat. Ketinggalan zaman dia. Keduluan. Dan dia tidak kreatif. Makanya kalau mau jadi pembunuh, mendingan gak usah, sudah ada yang duluan. Bagaimana cara bunuhnya? Lebih kejam. Wa idh najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzab yudzabbihuna abna'akum. Fir'aun dikabarkan oleh rahibnya, Fir'aun tinggal itu di masa Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa itu jaraknya ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 2000 tahun.
Jarak Nabi Isa ke Nabi Muhammad 600 tahun. Di zaman Nabi Musa muncul Fir'aun 2000 tahun sebelum lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jarak kita ke Nabi Muhammad 15 abad, 1500 tahun. Jarak kita ke Fir'aun 3500 tahun. 3500 tahun yang lalu sudah ada seorang manusia yang bengal, seorang yang bengis, seorang yang kejam. Kata Allah ketika diinfokkan, "Hei Fir'aun," kata dukunnya, "akan lahir nanti seorang anak, kemungkinan dia menghancurkan kerajaanmu." Maka apa kata Fir'aun? Setiap ibu yang tengah kelihatan mengandung, maka mesti didampingi oleh 2 orang algojo. 2 algojo. 1 pengamat. Pengamat kelahiran. Sekarang ada pengamat cuaca. Sekarang ada pengamat politik. Sekarang ada pengamat ekonomi. Zaman Fir'aun, pengamat kelahiran. Lihat siapa yang borojol. Lihat siapa yang dilahirkan. Kalau yang lahir laki-laki, ini persoalannya. Yudzabbihuna abna'akum. Algojo kedua, siapkan pisau khusus. Ambil anaknya, kemudian langsung sembelih di hadapan ibu yang baru melahirkannya. Perhatikan, Fir'aun kurang kejam apa lagi? Nyembelihnya bukan nyembelih biasa, karena di Quran ada 2 kata sembelihan. 1 nahara, nun hara. Inna a'tainakal fasalli li rabbika wan. Kenapa menggunakan kata nahara? Karena yang disembelih di sini maksudnya unta. Unta disembelih tidak dijatuhkan terlebih dahulu, tapi unta disembelih dalam keadaan berdirinya. Jadi untanya dipanggil datang, unta tarik. Kalau pedangnya kemudian panjang, tinggal sabet begini. Kalau pisaunya kecil, nanti insya Allah Anda main ke kaki. Misal yang belum haji, belum umrah, saya doakan insya Allah mudah-mudahan cepat berangkat. Ya. Dan tidak cukup dengan amin, nabung, rencanakan berangkat, perbanyak doa, insya Allah. Ya. Amin sampai kiamat kurang 2 hari, kalau nggak ada tabungan nggak akan berangkat. Ya. Ayo Bismillah. Lihat sini. Kalau pisaunya kecil, tempelkan di kerongkongannya, gesek begini, selesai. Unta tidak dijatuhkan, disembelih dalam keadaan berdiri. Tapi kalau sembelihannya dijatuhkan, kerbau, sapi, kambing, ayam, dan sejenisnya, jatuhkan, sembelih hewannya. Maka orang Arab menyebutnya dengan dzabaha. Zal, ba, dan ha. Dzabaha, zal, ba, ha. Kelihatan? Tidak, saya besarkan. Zal, ba, ha, za, ba, ha. Kelihatan? Teng-tengan untuk kadele euy. Kadele bahasa Banten dah. Ya, kalau kemenet sedikit kadelek. Udah, kalau ambil Sunda yang paling halus, katinggal. Lihat, zabaha, jatuhkan hewannya, sembelih kemudian. Tapi kalau disembelihnya berkali-kali begini, gorok, itu pakai tasydid di atas huruf ba-nya. Zabbaha pakai tasydid. Perhatikan sini. Saya mau tunjukkan bagaimana Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita menyembelih dalam sembelihan hewan. Kata Nabi, "Idza dzabhtum fa ahsinudz dzibha." Kalau Anda satu saat akan menyembelih hewan kurban atau hewan lain yang diperkenankan, maka baguskan sembelihan. Dzibhah itu maksudnya sekali potong, sekali gesek, jatuhkan hewan, sekat sekali begini, selesai. Kata Nabi, jangan zolimi hewannya. Makanya dalam aturan Islam kemarin Idul Adha itu nggak boleh nyembelih hewan yang satu di depan hewan lain yang belum disembelih. Anda ingin nyembelih kambing satu belum disembelih, lalu Anda katakan kandidat selanjutnya lihat sini, nih ya, siap-siap, itu nggak boleh. Dosa Anda. Lihat, sama kambing saja diminta berbuat baik, apalagi sama pemilik kambingnya. Tuh, berarti benar tuh. Sama hewan saja diminta baik, apalagi dengan manusianya. Tapi kalau berkali-kali digorok begini, maka tambahkan tasydid di depan huruf banyak. Dzabbaha, gorok berkali-kali. Kalau jadi kebiasaan, rubah ke bentuk mudhari, yudzabbihu. Kalau banyak yang nyembeli, yudzabbihuna. Ini kejamnya pasukan Fir'aun, bukan sekedar disembeli. Ambil bayinya, jatuhkan ke tanah, gorok berkali-kali di hadapan ibu yang baru melahirkannya. Yudzabbihuna abna'akum. Kalau yang lahir perempuan, wa yastahyuna nisa'akum, bebaskan.
Yang laki-laki sembeli, jatuhkan di hadapan ibu yang baru melahirkannya. Fir'aun. Fir'aun bukan sembarangan, tersinggung dikit eksekusi. Betul. Ini kalau lihat mas tuh yang nggak pakai peci itu, datang Fir'aun. Saya nggak suka dengan rambutnya tuh. Saya nggak suka. Tolong pisahkan kepala dari badannya. Bukan nyuruh dicukur, pisahkan kepala dari badannya. Tapi orang kejam ini, tukang bunuh, kata-katanya luar biasa mengancam, taruhannya bukan cuma persekusi tapi eksekusi. Apa yang terjadi? Allah tetap menurunkan rahmatnya pada setiap hamba. Sepanjang nyawanya belum masuk ke kerongkongan, ada kesempatan dia untuk berubah. Rahmat Allah mengalahkan kepada murkanya. Berikan jalan untuk berubah. Teman-teman, apa yang terjadi? Langsung dikirimkan 2 orang nabi sekaligus. Buka Quran surah ke-20 ayat 43 sampai 44, surah Toha. 2 orang nabi langsung diturunkan. Perhatikan kalimatnya. Idhaba ila fir'auna innahu tagha. Musa dan Harun, pergilah kepada Fir'aun. Sekarang dia sudah mulai menyimpang dari kekuasaannya. Hati-hati, penyimpangan kekuasaan itu melahirkan bencana dalam kehidupan. Jadi kalau ada orang dititipkan kekuasaan ingin menyimpang, dia mesti mikir bahwa penyimpangan itu akan melahirkan bencana dalam karirnya. Yang sudah duluan namanya Fir'aun. Kalau ingin bersaing, gak usah berlomba, gak akan menang dengan Fir'aun. Nah, persoalannya adalah, perhatikan kalimatnya, 2 nabi dan rasul. 2 nabi, 1 rasul, 1 nabi. 2 nabi, Musa dan Harun, pergi kepada Fir'aun. Dia sudah mulai menyimpang. Kita saja umat akhir zaman, nabinya cuma 1, gak pernah lihat. Ini Fir'aun, nabinya 2, langsung kelihatan. Apa kata Allah? Teruskan ayat 44. Idhaba ila fir'auna innahu tagha. Lihat kalimatnya, faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Datanglah pada Fir'aun, katakan kepadanya dengan lemah lembut. Dakwahi dengan lembut. Boleh jadi dengan kelembutan itu dia mulai merasakan sadar dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudariku, keluargaku, tolong perhatikan dengan baik. Seorang Fir'aun saja, ahli maksiat, seorang pembunuh, seorang yang kata-katanya begitu dahsyat, masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk berubah. Dikirimkan 2 orang nabi dan dikatakan kepadanya, katakan dengan penuh lemah lembut. Anda ini bukan Fir'aun. Anda tidak seperti Fir'aun. Jauh dari pengaruh tadi, jauh dari tindakan-tindakan yang disebutkan dalam Quran tadi. Nah, masa kita yang bukan Fir'aun, masa kita tidak sekejam Fir'aun, perbuatan jauh dari penyimpangan yang tadi, tidak mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Persis seperti ini. Rumah dekat masjid, jarak cuma 5 meter. Yang tadinya tidak senang dengan suara-suara yang muncul dari masjid, tidak senang dengan menunaikan salat berjamaah, belum tentu keadaan itu akan berlalu sampai dengan wafatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tiba masa datang hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, memberikan jalan untuk kembali mendekat kepada Allah. Tiba-tiba terfikir satu saat mendengar ceramah sampai ke telinganya, dia katakan, aduh, bagaimana kalau saya meninggal dalam keadaan mendengar suara azan, saya tidak ke masjid. Terfikir dalam dirinya, kemudian dia ingin berubah. Mulai hari ini saya ke masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Siap, saya datang. Wudu. La ilaha illallah. Siap berangkat. Begitu mau berangkat, ting, muncul tayangan di TV. Apa judul di TV-nya? Wah, pertandingan bola siap dimulai antara Indonesia lawan Malaysia. Begitu mau berangkat ke masjid, TV bersuara, yuk ayo 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 ayo, diajak nonton tuh. Muncul 2 pilihan, ayo ke masjid, ayo nonton. Mana yang dia pilih? Saya mau berubah, saya mau berubah, saya tetap akan ke masjid. Bismillah. Begitu mau berangkat, ya umpan 378, umpan berkelok, umpan dibagi-bagi, mundur lagi ke belakang, lihat apa yang akan terjadi. Naik turun, naik turun, naik turun. Bismillah, masjid. Saya takut begitu melihat TV, diwafatkan saya pada saat itu. Berangkat dia ke masjid, mendapatkan rakaat pertama, imamnya sedang menunaikan sholat. Begitu dia mulai ke masjid, itu yang disebut dengan hijrah. Dia tidak harus berpindah tempat, tapi dia merubah keadaannya yang tadinya tidak ke masjid, dia mulai berubah mendekat kepada Allah dengan menunaikan sholat berjamaah. Jadi hijrah itu tidak harus pindah tempat, tapi merubah keadaan kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau di tempat itu kita sulit berubah,
Anda kerja, di pekerjaan Anda sulit untuk mendekat kepada Allah. Mau sholat, susah. Mau izin Jumatan, susah. Mau beribadah, sulit. Mau baca Quran, tidak punya kesempatan. Maka Anda berpikir bagaimana caranya saya menemukan pekerjaan yang baru yang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rizki kita sudah diatur, surga kita itu yang belum jelas. Jadi mau Anda kerja dimanapun, begitu keringatnya keluar, rizkinya turun. Anda berpikir saya mesti pindah. Begitu Anda pindah ke pekerjaan yang membuat Anda dekat dengan Allah, itulah yang kemudian disebut dengan hijrah. Paham sampai sini? Pilih mana? Gaji 10 juta tapi susah sholat, atau gaji 100.000 tapi nyaman sholat? Tidak ada pilihan ketiga, gak usah milih. Satu atau dua. 10 juta susah sholat, 100.000 gampang sholat. Pilih mana? Tuh kan, 10 juta sholat. Ayo kembali. Jadi yang disebut dengan hijrah yang pertama, saudara-saudariku sekalian, hijrah itu berpindah keadaan, kebiasaan pada sesuatu yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Masya Allah, kita hadir di pemerintahan wilayah kota, ada Pak Wali Kota, ada Wakil Wali Kota, ada bagian tata ruang dan sebagainya. Ini kalau masjid ini yang di bawah sorotan dan pengawasan misalnya pemerintahan kota, dibuat untuk mendekatkan diri kepada Allah, setiap dituliskan Pak kebijakannya, misal dituliskan khusus, misal waktu-waktu sholat karyawan minta sholat berjamaah ke masjid. Itu setiap yang datang ke masjid dengan surat itu saja, jangan dilihat berapa banyak yang ke masjid. Satu orang ke masjid karena surat tadi, walaupun sifatnya tidak memaksa, hanya anjuran, satu orang ke masjid, maka berlaku hadis Muslim nomor hadis 1387. Apa bunyinya? Perhatikan kalimatnya. Man dalla ala khairin falahu ajruhu mithla ajri fa'ilih min ghairi an yanqusa min ajrihi syai'. Siapa yang memfasilitasi pada kebaikan, walaupun cuma menunjukkan tempatnya saja, kemudian dikerjakan kebaikan itu, maka dia mendapatkan pahala yang sama dengan yang mengerjakannya. Anda bisa bayangkan, ditulis kebijakan, waktu sholat dianjurkan karyawan berhenti menunaikan sholat berjamaah. 3 orang melihat sholat itu, datang dia ke masjid, tunaikan sholat. Bukan cuma sholatnya, dia baru masuk masjid saja di hadis Muslim mendapatkan 25 kebaikan. 25 itu hitungannya 1 ke 2 500 tahun, 2 ke 3 500 tahun, 3 ke 4 500 tahun, 4 ke 5 500 tahun, sampai ke 25-nya baru masuk dapat 25 kebaikan. Yang tanda tangan surat dapat pahala yang sama tanpa dikurangi sedikit pun. Masuk masjid, dia sholat tahiyatul masjid, nunggu itikaf, tahiyatul masjidnya, itikafnya, yang tanda tangan surat dapat pahalanya tanpa sedikit pun dikurangi. Dia sholat, dapat lagi pahalanya. Dia baca Quran setiap hurufnya. At-Tirmidzi nomor hadis 2910. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu asyru hasanat. Siapa yang baca satu huruf dari Al-Quran, satu huruf, nun, satu huruf, dituliskan 10 kebaikan untuknya. 10 yang tanda tangan surat dapat pahala yang sama. Allahu Akbar. Kata Nabi, walam akul alif lam mim harfun. Saya tidak katakan alif lam mim satu huruf, walakin alifun harfun, lamun harfun, mimun harfun, walikulli harfin asyru hasanat. Tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Baca alif lam mim, setiap hurufnya 10 kebaikan. Anda cuma tanda tangan, datang orang baca Quran, begitu baca dapat bagiannya. Masya Allah. Ah, saya masuk, siapa yang tanda tangan? Si fulan. Gak usah banyak-banyak buat dia mah, satu huruf saja. Nun. Nah, tuh lumayan. Jadi hijrah itu berlaku untuk setiap kita, bukan cuman karyawan, pimpinan hijrah, karyawan hijrah, ibu rumah tangga hijrah, ustadz hijrah. Jangan dikira jadi ustadz itu jauh dari godaan setan. Barangkali ustadz itu lebih banyak digoda setannya dibandingkan dengan jamaahnya. Tidak mudah. Bahkan hisab pertama yang diberlakukan itu berlaku bagi 3 kalangan, salah satunya ustaz. Di hadis Muslim, Abu Daud, Ibnu Majah, An-Nasai disebutkan 3 golongan yang pertama kali akan dihisab. Mujahid fi sabilillah, yang merasa berjuang dengan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, seorang ahli Quran yang mengamalkan ilmunya dengan mengajar, ustaz, syekh, alim, ulama, habib. Dan yang ketiga adalah orang kaya yang kelihatan sering menyumbang, berdema dan sebagainya. Dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiganya mengatakan, kami kerjakan karena Allah, karena Allah, karena Allah. Kata Allah, kadzab, kadzab, kadzab. Bohong kamu, bohong kamu, bohong kamu. Kalian beramal itu bukan karena aku, tapi kalian beramal karena ingin dipuji oleh orang lain.
Kalian beramal karena ingin disebut ustadz yang paling hebat, alim. Kamu beramal karena ingin disebut dermawan. Malaikat tarik ubun-ubunnya, lemparkan ke dalam neraka. Neraka tuh. Jadi tidak mudah teman-teman sekalian. Karena itu bagian pertama, kalau disebutkan hijrah, tidak ada lain ajakan untuk kembali pada ketentuan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Siap insyaallah? Siap insyaallah? Mulai hari ini, besok hari pertama kerja, tinggalkan semua yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Masuk ke kantor, Pemkot, mulai duduk, karyawan siap, datang seorang ngajukan proyek, Pak, tanda tangan Pak. Baik, mana? Lihat. Wah, ini apa yang nggak jelas nih? Oh, itu bukan tidak jelas Pak, jelas sebetulnya Pak, itu komisi Pak ini. 300 juta Pak, lumayan. Kemarin-kemarin itu masa lalu, sekarang saya sudah berhijrah. Simpan saja, tolong simpan. Tangan orang tahiyat tidak akan pernah berbuat maksiat. Saya malu sama Allah. Setiap tahiyat saya katakan asyhadu an la ilaha illallah. Telunjuk ini diangkat. Sekarang Anda tawarkan maksiat, ambil kembali. Saya takut ketika tanda tangan saya diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tolong ambil. Tapi Pak, katanya kalau ditolak naikannya di 3 miliar. Saya istikharah dulu ya. Nggak istikharah dulu, masa Allah. Itu belum kuat namanya. Jadi kalau kita sudah mantap, sudah, yang jelek tinggalkan. Yang baik itu yang kita ambil karena Allah Subhanahu wa taala. Siap? Ingat, dalam maksiat tidak ada istikharah. Dalam maksiat tidak ada istikharah. Termasuk dalam sesuatu yang sudah diyakini, jangan istikharah. Kalau Anda sudah yakin mantap, jangan istikharah. Ketika istikharah jadi pusing lagi. Istikharah itu pada sesuatu yang belum kita yakini dengan mantap, minta kepada Allah, tunjukkan di mana pilihan yang sesungguhnya mesti saya ambil. Anda mau menikah, tiba-tiba calonnya kelihatan, selalu condong pada 2 orang. Dua, bekal cuma cukup untuk 1. Kan yang condong kepada 2. Mana yang harus saya ambil? Tiba-tiba Anda sholat kemudian 2 rakaat, minta ditunjukkan kepada Allah mana yang lebih mendekatkan kepada ridhamu ya Allah. Malam Anda bermimpi dengan salah satu di antara keduanya. Anda tanya tiba-tiba kepada perempuan itu, "Adek mau kemana?" Dia jawab, "Ke hatimu." Nah, misalnya tanda tuh. Sudah, berarti Anda dengan itu condong kepada dia. Ambil. Tapi kalau 2 pilihan itu Anda sudah condong, mantap pada sini, siap, lebih dekat dengan Allah, kuat, jangan istikharah lagi. Begitu istikharah bingung Anda. Paham sampai sini? Ya, kenapa nyambungnya ke situ? Nah, ini 1 hijrah. Sebentar, ini baru mukadimah nih, kita belum mulai nih, ya. Kita belum mulai. Hijrah. 1 selesai. Sekarang yang kedua. Bagaimana cara mengukur seseorang berhasil hijrahnya? Hijrah kita sudah paham. Sekarang bagaimana mengukur seseorang itu berhasil hijrahnya? Kata para ulama ahli sirah, tarikh nabawi, sejarah tentang perjalanan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mempelajari sejak Nabi dilahirkan sampai kemudian tumbuh, dipilih jadi nabi, diangkat jadi rasul, berdakwah, pindah kemudian hijrah ke Madinah. Maka diamati oleh para ulama, setidaknya ada 4-5 indikator seseorang dikatakan berhasil menunaikan hijrah. Nabi dari Mekah hijrah ke Madinah. Begitu pindah ke Madinah terjadi perubahan dalam kehidupan Nabi dan para sahabat-sahabatnya. Apa perubahan itu? Itulah indikator keberhasilan hijrahnya seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Kita keluarkan 5 indikator ini, kita siapkan diri kita dan kita ukur mulai hari ini. Kalau saya ingin berhijrah, berarti ini ukuran yang pertama dan selanjutnya. Siap kita pelajari insyaallah? Takbir. Baik. Saya coba tuliskan satu-satu, nanti kita mulai kemudian terangkan dengan detail dan semoga Allah berikan kemudahan untuk menerangkannya. Baik. Saya tidak ada masalah. Ini hari kelahiran saya. Pertama saya ke Banten, ke Serang. Pertama saya datang di hari yang pertama, di bulan yang pertama, di tahun yang pertama 1440 Hijriah. Jadi saya datang sendiri, nerangin sendiri, nulis sendiri, dan saya ngapus sendiri. Gak ada masalah. Kalau cuman gerah gak ada masalah. Padang mahsyar lebih panas daripada ini. Kalau ada yang kurang di masjid, jangan dikeluhkan, tanyakan, kita bisa bantu apa mengatasi itu. Wah, DKM karpetnya nggak bagus nih, nggak enak sholatnya. Anda bisa ngapain ke situ? Minimal kalau tidak bisa ganti karpet yang baru, cuci, bersihkan.
Karena masjid itu rumah Allah, dititipkan kepada DKM untuk berkoordinasi dan disampaikan kepada kita untuk memakmurkannya. Tugas memakmurkan masjid bukan tugas DKM, tapi tugas setiap hamba yang beribadah di dalamnya. Siap insya Allah? Baik, mudah-mudahan Allah berikan kebaikan. Saya nyumbang 50 juta untuk masjid ini. Silahkan gunakan untuk tambah kipas angin atau yang lain supaya lebih baik insya Allah keadaan masjid ini. Indikator yang pertama. 1. Orang yang berhijrah, satu pengertian hijrah, yang kedua indikator keberhasilan hijrah. Orang yang berhijrah, indikator pertamanya, terjadi peningkatan dalam kualitas dan kuantitas ibadahnya. Ibadah meningkat. Apa yang meningkat? Satu, kuantitas, jumlah. Yang kedua, kualitas, keadaan dari ibadahnya. Contoh, maaf, zaman Nabi SAW dalam masa yang ada di kota Mekah, ibadah sulitnya luar biasa, penuh dengan tekanan. Jangankan kelihatan mau sholat, kelihatan mau menuju rumah Muhammad SAW sudah menghadapi ancaman yang tidak biasa. Maka ketika Nabi SAW mulai hijrah ke kota Nabi, tadinya Yathrib, kota yang kotor, kota yang jorok, Nabi pindah ke sana berubah jadi Madinah Al-Munawwarah. Jadi kota Munawwarah penuh dengan cahaya. Apa cahaya yang dimaksudkan? Bukan sekedar cahaya-cahaya nampak lebih terang, tapi cahaya-cahaya kebaikan yang hadir di sekitarnya. Apa yang terjadi? Yang dilakukan pertama kali oleh Nabi SAW, membangun masjid untuk memberikan kenyamanan dalam ibadah. Yang tadinya sulit menunaikan sholat-sholat fardu, sekarang jangankan fardunya, yang sunnahnya pun nyaman dikerjakan. Tahajud nyaman, duha dikerjakan, syuruk jalan, puasa nyaman, meningkat ibadah luar biasa, tenang disampaikannya. Mekah susah, hijrah ke Madinah, ibadah meningkat. Jadi kalau ada di antara kita ingin mengatakan saya ingin berhijrah, saya ingin berubah, maka tanda yang pertama bukan nampak saja pada keadaan tampilannya. Maaf. Hijrah bukan menjadikan pakaian Anda berubah, tapi peningkatan ibadah itu yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Perempuan jilbab panjang, perempuan pakaian bagus, tapi ibadahnya tidak meningkat, belum sempurna hijrahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Laki-laki kemarin memakai pakaian yang ketat, sekarang menggunakan baju koko, rajin pakai sarung, tapi sarung cuma dipakai di kamar, tidak pernah digunakan untuk ibadah, maka hijrahnya belum sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Paham sampai sini? Sekarang Ustadz, bagaimana cara mengetahui ibadah saya meningkat kuantitas dan kualitasnya? Contoh. 1. Di dalam Al-Quran, ukuran ibadah pertama yang harus dilihat bagi seorang yang berhijrah, tidak ada yang lain kecuali sholat. Perhatikan baik-baik. Kalau Anda sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin dengan Allah, yakin akan meninggal, yakin akan dihisab, yakin akan kembali, maka kalimat iman pertama dalam Al-Quran disandingkan dengan satu amalan namanya salat. Quran surah kedua ayat yang ketiga. Ini kalimat iman pertama di Quran disandingkan dengan salat. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Perhatikan tulisannya. Lihat baik-baik. Perhatikan tulisan salat dalam ayat ini. Ada 3 jenis kata salat yang dituliskan dalam Al-Quran. 1, lihat seperti ini, alif, lam, sad, lam, ta. 2, alif, lam, sad, lam, wawu, alif, ta maftuhah. Seperti Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 238, paling kanan sebelah atas. Hafidhu 'alas shalawat. 3, alif, lam, sad, lam, wawu, fathah tegak, ta marbutah. Yang di Al-Baqarah ayat ketiga tulisannya masih seperti ini, yang saya kotaki. Alif, lam, sad, lam, alif, wawu, fathah tegak, ta marbutah. Mesti yang seperti ini, bukan yang begini, tidak yang begini. Jadi kalau ada satu di antara Anda punya mushaf tulisannya yang seperti ini, maka cek kembali karena masih seperti ini tulisannya. Insya Allah nanti saya kirimkan mushaf, insya Allah. Hari ini saya bawa 600 mushaf, saya titipkan insya Allah. Nanti di masjid ini silahkan dibagikan.
Yang lain nanti yang membutuhkan tolong dikoordinir oleh teman-teman. Nanti insya Allah kami kirimkan lagi ke Banten 2000 mushaf. Ya, nanti silahkan dibagikan. Saya dengan harapan kita sama-sama ingin lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita targetkan tahun depan 2019 ganti status menjadi ahli Quran. Siap insyaallah? Siap. Takbir. Lihat sini. Kalau dituliskan begini, alif lam shad, lam alif ta marbutah, yang di luar yang tidak terlihat papan tulisnya, alif lam shad, lam alif ta marbutah, itu artinya satu kali sholat saja. Sekali. Mufrad singular. Mufrad singular. Satu, tunggal, single. Jomblo. Ya. Tapi jomblo sekarang sudah banyak. Nanti lain waktulah kita bahas ya. Baik. Ada jomblo fisabilillah, ada jomblo syariah, ada jomblo sengketa. Ya. Lain waktu. Dah. Lihat sini. Kalau dituliskan yang kedua, alif, lam, shad, lam, kemudian wawu, alif tegak, ta maftuha, taknya kebuka. Maka itu yang dimaksudkan jam'ul mahdud. Bentuk jamak tapi terbatas. Bentuknya jamak, lebih daripada satu, lebih daripada dua, cuman punya batasan. Tidak boleh lebih dari batas itu, tidak boleh kurang dari batasan itu. Nah, kalau dalam bahasa syariat ditarik ke istilah Al-Quran, dituliskan yang seperti ini, maksudnya sholat fardu. Sholat fardu. Fardu itu jumlahnya berapa waktu? Berapa rakaat? 17. Kalau 5 jama atau tunggal? Jama. Banyak atau sedikit? Banyak, tapi dibatasi. 5 waktu saja. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Jangan lewat, jangan kurang. Kurang dari 5 tidak sempurna. Lebih banyak daripada 5 terlampau soleh. 5. Turun ayat Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 238, paling kanan sebelah atas. Hafidhu 'alas shalawat. Jaga waktu-waktu salat. Apa yang dimaksud waktu salat di sini? Salat fardu dari subuh sampai dengan isyanya. Tapi kalau disebutkan yang ini, alif, lam, shad, lam, waw, fathah tegak tak marbutah, itu artinya jam'un ghairu mahdud. Jamak tanpa batas. Lebih daripada yang dibatasi. Batasnya yang fardu berapa tadi? 5. Berapa rakaat? 17. Disebutkan dengan kalimat yang kedua, tanpa batas. Kalau melewati batas, sholat apa yang disebut setelah sholat fardu? Perhatikan baik-baik. Orang yang hijrah, hubungannya lebih dekat dengan Allah. Kata Allah, dia bukan sekedar menunaikan sholat yang biasa standar sifatnya, tapi meningkat jumlah sholat yang biasa ia tunaikan dengan mengerjakan sholat-sholat sunnahnya. Jadi kalau anda mau hijrah, masih mengerjakan sholat yang fardu, itu belum hijrah namanya. Jangankan anda, anak kecil yang 5 tahun, nih kami punya anak nih, anak pertama, Muhammad Hamilul Quran, dipanggil Amil. 5 waktu dia sholat pak, masih 5 tahun. Anak teman-teman yang lain juga begitu, ada yang 4 tahun, ada yang 5 tahun. Dia subuh ikut sholat, zuhur ikut sholat, asar dia sholat, maghrib dia sholat, isya dia sholat. Padahal dia belum balik, hisab belum berlaku baginya. Ikut dia 5 waktu. Anda sudah 15 tahun, 25 tahun, 35 tahun, 45 tahun, 50 tahun, masih 5 waktu juga. Apa bedanya Anda dengan anak 5 tahun? Nah sekarang lihat, jadi kalau disebutkan 5 waktu itu sholat standar namanya. Perhatikan baik-baik. Standar sholat berapa waktu? 5 waktu. Masya Allah. 5 waktu. Apa yang disebut dengan 5 waktu? 5 ini tunaikan sesuai dengan waktunya. Awas, bukan cuma dihafal. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, 2, 4, 4, 3, 4, hafal. Tapi yang disebut 5 waktu, 5 ini tunaikan sesuai waktunya. Kapan waktunya? Muncul keterangan dalam Al-Quran. Perhatikan, hati-hati. Quran surah keempat ayat 103. Paling kanan agak sedikit ke atas. Innas salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sungguh salat-salat itu yang fardu ini sudah ditetapkan waktunya bagi orang-orang beriman. Dalam bahasa bebasnya kata Allah, dalam bahasa bebasnya orang beriman itu pasti tahu waktu salat. Jadi kalau ada di antara kita belum tahu waktu salat, ini menunjukkan imannya bermasalah.
Contoh, subuh jam berapa? 4, 4:45, 4:43, 4:50. Ayo, ada yang lain? Silakan, boleh. Tanya kawan, telepon teman. 4:3, lihat ke sini, jangan ke sana, sini. 4:37, 4:45. Ini wajar lah, nggak apa-apa. Terjadi perbedaan pendapat di wilayah Banten tentang waktu sholat subuh. Kalau yang datang berbeda-beda dari berbeda lokasi. Ini tandanya yang datang ke sini bukan cuma wilayah Serang saja. Bisa berbeda-beda. Saya ambil pertengahan misalnya, 4:37 misal. Waktu sholat subuh 4:37. Waktu Indonesia bagian barat plus Serang. Lihat sini. Subuh 4:37. Allahu Akbar, Allahu Akbar. 4:37. Begitu Anda berkumandang, artinya Anda sudah siap-siap untuk menunaikan sholat. Nah, kalau Anda siap-siap sholat jam 4:37, itu berarti sholat Anda standar. Nih, masih standar. Jangan dulu bangga, karena masih levelnya standar. Anda kerja jam 7, datang kantor jam 7, standar kan? Apa yang mau dibanggakan? Saya datang sekarang pagi-pagi nih jam 7. Emang waktu kerjanya jam 7, Anda datang jam 7. Waktu subuh 4:37. Anda sudah siap-siap 4:37, standar. Sekarang kalau Anda ingin hijrah, adzan subuh 4:37, bangun dari jam 3. Anda bangun jam 3:47. Masya Allah. Anda mandi, wudhu, sholat, kemudian tahajud sedapatnya. Tutup dengan witir, kemudian istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, nunggu subuh. Begitu Anda sudah bisa melakukan hal demikian, maka jaminan langsung diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang mau merubah hidupnya bangun lebih awal daripada subuh, kemudian dia tunaikan salatnya, menunaikan salat sebelum subuhnya dengan arti tahajudnya. Setelah tahajud dia perbanyak istighfar, maka di akhirat Allah sediakan surga khusus bagi orang ini, disebut dengan taman surga. Surga ahli orang tahajud. Buka Quran surah 51 ayat 15 sampai 23. Paling kanan dari atas sampai ke pertengahan. Lihat baik-baik kalimat Qurannya. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Sungguh sebagian dari orang takwa ada yang akan tinggal di taman surga. Apa keindahan taman surga? Akhidhina ma atahum rabbuhum. Taman surga itu penduduknya akan langsung diberikan segala kenikmatannya oleh Allah tanpa perantara. Kalau surga yang lain yang melayani para pelayan surga, wildanun mukhalladun. Kalau laki-laki dilayani oleh bidadari surga. Kalau perempuan pangeran-pangeran surga, cantik gantengnya tak terlukiskan. Jangan dibandingkan dengan yang sedang ceramah atau yang berayang di luaran. Jauh. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Tidak pernah terlihat di bumi, tidak pernah terdengar kisahnya, dan dilamunkan pun jauh daripada itu semua. Indah surga biasa. Bi'akwabi wa abarika wa ka'simin ma'in. Dia membawa gelas-gelas yang dihiasi dengan emas, dengan berlian yang berkilauan. Tidak pernah didapati di bumi. Gak akan muncul di akhirat gelas mereknya Ahyar TV, gak akan ada. Lain. Tapi surga yang ini, surga ahli tahajud, itu semua yang diinginkan oleh hamba tanpa perantara, Allah langsung yang memberikannya. Apa amalan orang ini? Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Orang ini saat di dunianya orang-orang yang muhsin. Siapa mereka? Kanu qalila minal laili ma yahja'un. Mereka itu sedikit tidurnya. Redaksi Quran. Redaksi Quran sedikit tidurnya, rajin tahajudnya. Kalau Quran sudah menyampaikan kalimat, jangan dikurangi, jangan ditambah. Anda tambah, bergeser maknanya. Kata Allah sedikit tidur, Anda tambahkan sedikit-sedikit tidur. Gak nyampe. Wabil ashari hum yastaghfirun. Menjelang waktu subuh, dia kemudian istighfar kepada Allah. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ya Allah, astaghfirullah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, astaghfirullah. Anda sudah bisa seperti itu, walaupun Anda mulai dengan 2 rakaat. Ingat, kalau mulai hijrah itu jangan banyak-banyak dulu. Besok saya hijrah, besok saya hijrah, saya hijrah. Bangun malam, bangun 3:30, mandi, wudhu, siap sholat, langsung 11 rakaat, 11, bahkan ada yang 23, Allahu Akbar, udah itu ngantuk, capek, bangun jam 8. Dulu, 2 rakaat, mulai. Bacanya nggak usah panjang-panjang, kalau belum biasa, jangan panjang-panjang, boleh. Pertama, Al-Falaq. Rakaat kedua, An-Nas. Witir tutup dengan Qul huwallahu ahad, Al-Ikhlas.
Saya ikhlas, ya Allah ini saya ikhlas. Tutup 1 rakaat, selesai. Istighfar. Kalau sudah enak, besoknya tambah lagi 4 rakaat, witir 1. Enak 6 rakaat, 8 rakaat, 11 rakaat, sempurnakan. Kalau sudah lebih enak, ada yang 23, ada yang 40, silahkan nikmati. Itu menandakan Anda sudah mulai hijrah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nanti ya, saya katakan dari sekarang. Kalau kemarin-kemarin ketinggalan sholat fardu masih biasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Udah adzan tuh, baru adzan belum qomat, tenang aja. Dulu. Begitu berubah, hijrah, dulu fardu tertinggal biasa-biasa, nanti setelah hijrah, ketinggalan sholat sunnah, Anda bisa gelisah. Subuh 4.37, Anda bangun 4.30, 7 menit lagi, belum adzan. Begitu Anda bangun, Anda katakan, ya Allah saya terlambat, ya terlambat, padahal belum adzan. Akan ada suasana seperti itu. Jadi begitu Anda berpindah, bangun 3.47, sudah mulai menikmati ibadah, disitulah Anda menemukan Anda sudah berhijrah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau masih kebiasaan, apalagi dibalik, susah. Subuh 3.4, subuh jam 4.37, baru bangun jam 7.34. Terus pengen masuk surga lagi, itu yang keterlaluan. Ayo, siapa yang tidak punya dosa, boleh angkat tangan. Yang tidak punya dosa, angkat tangan. Kalau ada saya pulang. Dia lebih berhak untuk mengajar. Yang dosanya dikit, angkat tangan. Yang agak banyak kan? Yang banyak. Oh, susah kita. Saking banyaknya sulit angkat tangan. Nah, sekarang siapa yang mau masuk surga? Yang mau masuk surga, angkat tangan. Oh, Masya Allah. Yang surganya Firdaus, angkat tangan. Bersama Rasulullah SAW, angkat tangan. Oh, ini dia. Tapi aneh, ngaku banyak dosa, cuman pengen ke surga. Nabi Adam dulu kesalahannya dikit, cuman makan buah kuli, cuman dikit, keluar dari surga. Antum dosa banyak, pengen masuk. Jadi kalau kita tidak mencontoh Nabi Adam tuh nabi maksum, dijaga dari salah. Cuma kenapa diperkenankan beliau salah? Bukan untuk Nabi Adamnya, untuk anak cucunya yang bukan nabi, yang pernah berbuat salah, dia ingin mencari jalan untuk kembali. Makanya ketika beliau diperkenankan salah, bersamaan dengan itu turun ayat tuntunan tobat. Quran surah kedua ayat 37, paling kiri sebelah bawah. Fatalaqqa Adamu min rabbi kalimatin fataba alaihi. Adam menerima tuntunan kalimat tobat dari Allah, maka dia bertobat. Untuk apa kalimat itu disampaikan kepada anak cucunya yang bukan nabi, yang tidak maksum, yang banyak berbuat salah, yang tadi tidak mau ngangkat tangan, dan seterusnya. Jadi kalau Anda pernah berbuat salah, wajar kita manusia. Yang tidak wajar itu kalau nggak mau tobat. Kalau Anda pernah keliru, Anda manusia. Dalam diri kita ada nafsu, dalam diri kita ada takwa. Di Quran takwa disebutkan 115 kali. Yang diciptakan dengan takwa cuman malaikat. Takwa itu dorongan pada yang baik-baik. Malaikat diciptakan dengan takwa. Jadi wajar kalau malaikat tidak ada yang salah. Quran surah 66 ayat ke-6, paling kiri sebelah atas. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat mustahil berbuat salah, tidak akan pernah maksiat, menunaikan pekerjaan sesuai dengan tugasnya. Jibril nurunkan wahyu, malaikat maut nyabut nyawa, Mikail nurunkan rizki, tupoksinya begitu, nggak ada tukeran. Malaikat maut datang ke sini, melihat ahli maksiat, bosan saya nyabutin yang ini, Jibril entar aja lah, kamu aja cabut duluan, nggak bisa. Jadi kalau malaikat tidak salah, wajar. Malaikat benar terus, jangan dipuji. Kalau ada orang memuji malaikat, nggak ada kerjaan. Hebatnya Jibril, emang hebat. Dia nggak punya potensi salah. Karena itu kalau Anda di rumah tangga suami istri pernah salah, jangan dieksplor kesalahannya karena dia bukan malaikat. Papa, kenapa papa seperti itu selalu? Papa kan bukan malaikat. Ayo. Manusia, lawan dari takwa itu nafsu. Makanya takwa disebutkan 115 kali di Quran, nafsu disebutkan 115 kali. Yang diciptakan dengan nafsu cuma satu makhluk, namanya hewan. Hewan, binatang. Binatang diciptakan dengan nafsu, dia nggak punya takwa. Makanya pada diri hewan tidak punya kecenderungan untuk berbuat yang beradab. Ada hewan yang beradab? Tidak ada. Ada hewan yang berakal? Tidak. Tidak ada kecenderungan berbuat baik.
Jadi kalau hewan berbuat salah jangan diolok-olok. Anda yang tidak punya kerjaan. Dia nggak punya malu, cek delman, kuda keliling kota Serang nggak pakai celana, bangga aja dia mah. Ngelihat Anda, biasa aja. Yang salah itu Anda keliling kota Serang nggak pakai pakaian, itu yang salah. Jadi kalau hewan berbuat salah nggak usah dicela. Ibu nyapu, dipel lantai. Begitu selesai dipel, tiba-tiba mohon maaf, ayam ke situ buang kotoran. Ibu marah, dasar ayam, emang begitu. Nah, yang jadi masalah itu kita. Kita itu makhluk campuran nafsu dengan takwa. Nafsu dengan takwa. Nama lain nafsu disebut dengan fujur. Fujur dengan takwa disatukan di Quran. Di Quran surah 91 ayat ke-7 sampai dengan 10. Wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Makanya kalau kita berbuat salah, dorongan nafsu. Dari mana tahu nafsu? Quran surah ke-12 ayat 53. Wa ma ubarri'u nafsi, kata Nabi Yusuf alaihissalam. Saya ini walaupun Nabi bukan orang suci karena saya manusia. Innan nafsa la ammaratun bisu. Saya punya nafsu. Nafsu ini yang sering mengarahkan pada keburukan. Jadi kalau ada manusia salah, dia sedang dikuasai oleh nafsunya. Tapi ada takwa dalam dirinya yang mengajak dia untuk bertobat. Jadi kalau ada manusia berbuat salah tidak mau tobat, ini menunjukkan ada perilaku hewan dalam dirinya. Paham sampai sini? Yang menggerakkan nafsu itu setan namanya. Disebutkan 88 kali dalam Al-Quran. Malaikat mendorong takwa disebutkan 88 kali. Setan mendorong nafsu disebutkan 88 kali. Di sekali lagi, kalau kita sedang berbuat salah, ada peluang untuk bertobat. Jangan dieksplor kesalahannya, tapi dorong untuk berubah dengan lebih baik. Papa, oh iya, Mama lupa. Papa kan bukan malaikat. Tapi nggak apa-apa, Papa. Jangan diulang lagi ya. Iya, Mama kan juga bukan setan. Maafkan ya, Ma ya. Enak tuh. Oh, ini kan susah. Kadang-kadang saling mempertahankan diri, itu yang repot. Suami oleh Quran disebut dengan matahari, diibaratkan dengan matahari. Ya, ini ra'aitu ahada asyara kaukaban wa syamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Kata Nabi Yusuf pada bapaknya, saya melihat 11 bintang. Kemudian 1 mentari dan 1 bulan sujud kepadaku. 11 itu saudara-saudaranya. 1 mentari diibaratkan ayah, bapaknya. Rembulan diibaratkan istri, ibunya. Di laki-laki di Quran digambarkan dengan mentari, perempuan digambarkan dengan bulan. Kalau sudah suami istri, maka suami seperti matahari. Apa fungsi matahari? Keringkan yang di jemuran itu supaya airnya kemudian basahnya hilang, jadi kering. Sengat, dengan sengatan itu yang kotor-kotor terbakar. Anda jadi matahari, pulang ke keluarga Anda diganggu, sengat, lindungi istri Anda. Sengat dari hal-hal yang membahayakan, jauhkan dari maksiat, panaskan itu semua. Tapi ketika air matanya mengalir di pipinya, maka keringkan itu semua dengan kalimat-kalimat yang terbaik. Rembulan, tanda keindahan. Anda keluar lihat bulan indah, elok dipandang, foto-foto, ada yang selfie, rekam. Bulan. Makanya istri pulang ke rumah, suami pulang, tampillah seperti rembulan. Datang, dandan, rapi, senyum, cantik, sambut. Pak, aku istrimu. Di suami pulang pakai daster, dandanan belum lengkap, macam-macam dan sebagainya. Biasa dulu, sekarang berubah. Sekarang lebih dahsyat lagi. Ada masalah sedikit datang, kamu kenapa? Emang kenapa? Ya ngelawan. Dengan kekuatan bulan aku menghukummu. Repot. Sudah. Jadi mulai hari ini siap kita berhijrah? Siap. Maka sholatnya tidak cukup dengan fardu, tambah dengan apa? Catat ini pesan ulama kita, termasuk guru-guru kita, termasuk ulama kita, termasuk syekhuna kita, Syekh Nawawi, ya, Syekh dan sebagainya. Perhatikan baik-baik, jaga 40 sholat. Waktunya waktu, jumlah rakaat sholat, 40 jumlah rakaat sholat. Latihan yang 40 dulu ini. Dan ingat ya, masa dulu orang Banten dikenal dengan amalan ini. 40 rakaat sholat, 17 sholat fardu. Subuh 2, duhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 4, 17. 11 tahajud, standar salat malam. Dari mana dapatnya 11? Ini yang standar. Al-Bukhari nomor hadis 2008 sampai 2010. Paling kanan sebelah bawah dari hadis riwayat Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wala fi ghairi Ramadan ala 11 raka'atan. Saya selama Nabi tinggal di rumah Sayyidah Aisyah,
saya perhatikan kalau salat malam tidak lebih daripada 11 rakaat di Ramadan atau di luar Ramadan. Ya, yusalli arba'an, thumma yusalli arba'an, thumma yusalli thalathan. Salat 4 rakaat, salat 4 rakaat, salat 3 rakaat. 4 kemudian 3. Tapi kalau di rumah Sayyidah Maimunah, lihat misalnya di hadis Abu Daud. Bisa diambil nomor hadis 1369. 1369. Riwayatnya sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau main ke rumah Sayyidah Maimunah, bibinya beliau, istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian menunggu Nabi bangun di malam hari. Lantas kata beliau kemudian bangun, apa yang diucapkan pertama kali? Fajalasa, duduk dulu, ini sunnahnya. Bangun duduk. Famasaha biyadaihi athara naumi, kemudian menghapus bekas ngantuknya. Tsumma qara'a khawatimu surah Ali Imran, membaca 10 sampai 11 ayat penutup surah Ali Imran. Kemudian membaca doa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Dikuatkan di Al-Bukhari nomor hadis 181. Riwayat sahabat Jundub bin Junada yaitu Abu Dzar Al-Ghifari. Setelah itu, tsumma dzaba ila syinil mu'allaqah. Pergi ke toilet, fatawaddoa, kemudian beliau berwudu. Setelah itu menunaikan salat 13 rakaat. Formasinya 2 2 2 2 2 2 1. 2 yang pertama itu salat pemanasan khafifatain, yang 10-nya adalah salat rakaatnya, 1-nya kemudian penutup witirnya. Jadi kalau 11 rakaat ingin ditunaikan 2 2 2 2 ujungnya 1 boleh. 4 4 3 boleh. Dua-duanya ada hadisnya. Atau ingin ditunaikan dengan 23 rakaat boleh. 2010-nya dari Al-Bukhari, hadis riwayat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. 11 boleh, 23 boleh. Yang tidak boleh tidak juga, karena itu sunnah. Jangan ngarang. Awas, jangan ngarang. Hanya tidak utama saja. 11 malam, 17 fardu. 11 tambah 17 28. Tambah lagi 12 yang salat rawatib. Salat rawatib. Dalilnya At-Tirmidzi nomor hadis 586. Dari Ummu Habibah radhiyallahu taala anha. Apa bunyi hadisnya? An ummil mu'minin Ummu Habibah radhiyallahu taala anha. Dari Ummul Mukminin Ummu Habibah, semoga Allah meridai kepada beliau, qalat, beliau menyatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya pernah mendengar Rasulullah SAW menyampaikan, lihat kalimatnya, man shalla 12 rak'atan, siapa yang menunaikan salat 12 rakaat fi yaumin wa lailatin, yang mengiringi salat fardunya siang sampai dengan malamnya, arba'an qabla dhuhri, 4 rakaat sebelum zuhur, 4 sebelum zuhur, rak'ataini ba'daha, 2 rakaat setelah zuhur, 4 tambah 2 6, rak'ataini ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib, 6 tambah 2 8, rak'ataini ba'dal isya, 2 rakaat setelah isya, 10, wa rak'ataini qabla subhi, 2 rakaat sebelum subuh, 12. Kalau Anda bisa kerjakan itu konsisten sampai dengan Anda wafat, kata Nabi akan diberikan bonus. Apa bonusnya? Bunya lahu bihinna baitun fil jannah. Orang ini akan dibangunkan baginya satu rumah khusus di surga untuknya. Siapa yang sudah punya di rumah di surga angkat tangan? Yang sudah punya rumah di surga angkat tangan. Nah, kalau kita merasa belum punya rumah di surga, dari sekarang bahannya sudah ada, ayo kita bangun sama-sama. 28 tambah 12 jumlahnya 40. Ini yang standar. Kalau sudah bisa tambah duha, bagus. Tambah syuruk, bagus. Qobliyah asar 4 rakaat, boleh. Kemudian di antara adzan dengan iqamat 2 rakaat, boleh. Kalau Anda sudah bisa konsisten dengan ini, maka Anda masuk pada golongan yang ini. Hijrah. Terakhir. Ini maksud terakhir itu, terakhir pada nomor yang pertama, pada bagian yang kedua. Masih ada 4 poin lagi. Udah setengah 11 ini mas, bagaimana? Terus? Tidak ada agenda ta'lim yang lain? Tidak ada. Sudah. Saya jangan dihentikan ya. Baik, kalau gitu kita teruskan. Baik, 2. Awas, hati-hati nih, hati-hati. Salatnya ningkat, tahajud dikerjakan, duha jalan, syuruk tidak tinggal. Cuman sayang kualitas belum berkembang. Apa di antara kualitasnya? Awas, hati-hati. Ada sindiran dalam Al-Quran yang halus tapi dalam. Kata Allah, banyak orang sholat tapi tidak memahami, tidak mengerti apa yang dibaca dan dilakukan dalam sholatnya. Saya tanya pada bapak ada yang ada di sini, yang kelihatan. Dari sekian Anda sholat,
ribuan kali ruku, ribuan kali sujud dari takbir sampai salam. Pertanyaan saya, jujur, tanyakan pada hati Anda, berapa persen bacaan sholat yang sudah dipahami? Jangan-jangan selama ini sholat tapi nggak ngerti yang dibaca. Bagaimana sholat kita bisa khusyuk kalau nggak paham yang dibaca? Bagaimana bisa menikmati sholat kalau nggak ngerti yang dilakukan? Anda sholat urusan dunia saja, kerja nih, kerja. Kalau nggak ngerti pekerjaan kan mustahil dikerjakan dengan benar. Urusan dunia yang sementara sampai kursus, training, ikut pelatihan, sekolah diikuti TK, SD, SMP, SMA, sampai ke S1, S2, S3, S4, kerupuk 2, dingin. Oh. Sampai banyak diikuti untuk paham kenapa sholat yang kita kerjakan tiap hari sampai sekarang ada yang belum dipahami. Pantas sholat itu tidak menghadirkan kekhusyuan karena nggak ngerti yang dibaca. Cek Abu Daud nomor hadis 857. Ini kata Nabi nih, sholat yang betul itu di antara yang paling utama kita mesti mengerti apa yang dibacakan. Sebab kalau kita nggak paham yang diucapkan, kata Nabi, ini baru takbir aja, setan tuh udah memberikan was-was. Nggak percaya nanti ya, nanti zuhur di sini, antum sholat, ini pasti terbukti. Sebelum takbir kita bisa fokus nih begini. Tapi saat tangan diangkat mulai takbir, Allahu Akbar, fayaqulu, kata Nabi, begitu Anda mengatakan Allahu Akbar, maka setan berkata, ingat ini, ingat itu, udhkur kada, udhkur kada. Kalau nggak percaya, lihat saat duhur nanti nih. Begitu Anda takbir, sebelum takbir biasa. Begitu takbir, Allahu Akbar, tiba-tiba apa yang tidak ingin Anda ingat, semua bisa ingat. Kunci mobil ada di mana, handphone belum dibalas, miss call, WA, macam-macam. Tadi selfie nggak jadi, lupa. Oh, muncul semua. Muncul. Bahkan kalimat saya ini, itu akan disebutkan lagi. Jadi begitu Anda takbir, kata setan, hati-hati. Kata Ustadz Adi, setan akan membisikkan supaya kamu ingat sesuatu. Itu setan. Hadisnya belum selesai. Lihat ujung hadis dia, hatta la yash'ural musalli kam rak'atan yusalli. Sampai-sampai nanti, kata Nabi, kalau Nabi katakan itu pasti terjadi. Kata Nabi, nanti ada orang sholat tidak sadar berapa rakaat sedang menunaikan sholatnya. Tuh, udah ngangguk. Kalau Nabi katakan begitu pasti kejadian. Bahkan ada orang sholat nggak sadar dia sedang sholat berapa rakaat. Subuh itu cuma 2 rakaat, tapi kondisi tertentu bisa nggak sadar ini rakaat keberapa ya, dan baru takbir dia. Bagaimana cara mengatasinya? Dicontohkan oleh sahabat Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Abu Bakar itu kalau takbir saja, baca teman-teman, di antara cerita-cerita orang-orang soleh, sahabat-sahabat Nabi, ada kitab itu bagus, karangan Mbah Hashim, Syekh Hashim Muhammad Hashim Al-Ash'ari. Beliau menulis 19 kitab. Kitab keempatnya namanya An-Nurul Mubin fi Mahabbati Sayyidil Mursalin. An-Nurul Mubin fi Mahabbati Sayyidil Mursalin. Bagaimana cara kita mencintai Nabi SAW? Dicontohkan amal-amalan soleh para sahabat. Nah, di kisah yang lain di luar kitab tadi, Abu Bakar itu punya kebiasaan saat sholat, beliau berusaha memahami bacaan sholat, menerjemahkan dengan pikirannya, memahami, merasakan dengan hatinya. Dikenallah kemudian dalam sejarah, begitu mulai takbir Allahu Akbar, lisannya mengucapkan Allahu Akbar, pikirannya menerjemahkan Allah Maha Besar, hatinya meresapi, ya Allah, saya mengatakan tiap hari dalam sholat Engkau Maha Besar, tapi saya takut kalau tiap hari merasa besar dalam kehidupan, sombong dengan orang lain, merasa paling hebat dari tetangga, merasa paling hebat daripada yang lainnya, merasa yang paling pintar, yang paling kuasa, yang paling segalanya. Takut. Abu Bakar itu merasa paling khusyuk aja udah ketakutan. Jadi begitu mulai bertakbir, sudah gemetar tangannya begini, Allahu Akbar, gemetar. Hampir mirip kita subuh-subuh sholat di luar di alun-alun, gemetar tangan. Karena memahami apa yang dibaca. Jadi kalau kita bicara hijrah, sudah nggak usah jauh-jauh dulu, perbaiki sholat kita dulu, tingkatkan kualitas. Sebab kalau sholatnya udah bagus, orang yang sholatnya benar, kata Quran, itu hal pertama terjadi pada dirinya, akan terjadi perubahan perilaku. Quran surah 29 ayat ke-45, innas sholata tanha anil fahsya. Saya tutup dulu sesi pertama di sini. Sungguh, kata Allah, orang kalau sholatnya benar pasti akan terbebas dari 2 sumber keburukan. Jadi kalau ada orang yang karakternya buruk, akhlaknya tidak mulia,
tidak memiliki adab, itu artinya, mohon maaf, ada satu di antara dua pengaruh ini. Tidak ada yang ketiga. Satu, fahsya. Fahsya itu keburukan yang bersumber dari syahwat. Maaf. Kata-kata kotor, jorok, pornografi, porno aksi, LGBT, itu fahsya. Jadi kalau ada orang tidak sholat, kata-katanya kotor, memang dia nggak sholat. Tapi kalau antum sholat, kata-katanya kotor, senang mencela, senang berselisih, senang mengejek, itu tandanya ada yang salah dalam sholatnya. Saya tidak, Ustaz. Insya Allah tidak, alhamdulillah. Tidak seperti ibu yang itu tuh yang itu tuh. Oh, sama. Nggak pernah. Jadi kalau ada orang sholatnya benar, nggak akan ada kemaksiatan seperti itu. Mustahil. Fahsya yang buruk. Lihat, berapa kali Anda lihat handphone? Berapa kali ada gambar-gambar yang tidak bagus di handphone? Orang kalau sholatnya benar, fahsya ditinggalkan. Begitu buka handphone, muncul iklan, nggak bagus ini gambar, palingkan oleh Anda. Bahkan lisan berkata, Quran surah ketiga ayat 133, wasari'u ila maghfirah, astagfirullah. Lihat TV, tayangan nggak bagus, aurat muncul, astagfirullah, ganti channel, palingkan. Itu baru sholatnya benar. Dan tidak akan terlambat antara mata dengan lisan. Buka TV, tayangan nggak bagus, lisan astagfirullah, tapi mata nggak berpaling, astagfirullah, astagfirullah. Itu mah belum nyambung. Mungkar, keburukan yang diingkari oleh hati, sumbernya nafsu perut dengan akal perut. Korupsi, mungkar. Awas, hati-hati. Maaf, berbohong, mungkar. Mencuri, mungkar. Menipu, mungkar. Berselisih, mungkar. Membunuh, mungkar. Melanggar aturan, mungkar. Antum mau taklim tapi melanggar aturan, mungkar. Jadi kalau sholat kita benar, gak akan melanggar aturan yang benar diterapkan dalam kehidupan. Antum pakai motor nih, pengen datang ke taklim, tapi melanggar aturan dengan sengaja, mungkar. Lampu merah diterobos, polisi datang menunaikan tugas, berhenti. SIM ada Pak, STNK ada. Mau kemana? Taklim. Tahu ada lampu merah? Tahu Pak. Kenapa diterobos? Saya nggak tahu, ada Bapak. Itu yang salah. Paham ya? Jadi mustahil. Apalagi seperti sekarang terjadi banyak kekacauan yang tidak kita harapkan. Padahal sholat. Kok bisa tiap hari orang lukai orang lain? Dengar kita cerita, tembak orang, Allahu Akbar. Bom orang, Allahu Akbar. Ada yang salah dengan kalimatnya. Saya waktu kejadian di Jalan Tamrin tuh, bom. Saya di Lampung tuh. Jamaah Lampung tanya, Ustaz, apakah bom di Jalan Tamrin termasuk jihad fisabilillah? Saya bilang, Pak, sependek pengetahuan saya, jihad fisabilillah itu jihad di jalan Allah, bukan di Jalan Tamrin. Jadi nggak mungkin. Sudah. Jadi siap-siap kita. Siap, baik. Dan insya Allah kalau masanya sudah tiba, kita sama-sama baik, maka akan terjaga dalam kebaikan. Bahkan akan mengelompok. Quran surah ketiga ayat 104. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf. Ayo bentuk kelompok yang sering ngajak pada kebaikan. Nanti ada kajian A, kajian B. Ada yang ngajak tahajud call, one day one juz, one day one hadis. Ya, di perkantoran sekarang sudah ngajak, ayo beri perilaku benar sebagai pegawai muslim yang baik, tebarkan senyuman, macam-macam ada. Wa yanhauna 'anil munkar. Ada yang spesialisasinya mencegah kemungkaran. FPI bagian mencegah kemungkaran. Ini mungkar, ayo cegah. Ini mungkar, cegah. Jadi kalau ada yang sewot sama FPI berarti dia pelaku kemungkaran yang tidak pengen dicegah. Itu aja. Nggak pakai betul juga betul. Kalau ada orang mencegah kemungkaran, dia tidak suka, artinya orang itu senang dengan kemungkaran. Kalau ada orang ngajak kebaikan, tidak direspon, artinya orang ini tidak senang dengan kebaikan, sederhana. Tapi pesan yang kita sampaikan, bagaimana mengajak kebaikan dengan cara yang baik, bagaimana mencegah pada kemungkaran dengan meninggalkan cara yang mungkar. Itu yang akan mulia, menghadirkan nilai kebaikan dalam kehidupan. Sepakat sampai sini? Terus. 2. Agak cepat ya. Saya teruskan dulu ya, ini belakangan ya. Boleh ya? Sampai jam berapa? 12. Oh 11, baik. Saya punya 19 menit lagi insya Allah. 2, cepat. Orang yang hijrah, ini bagian terakhir dari 5 poin, mungkin 2 poin saja kita bahas hari ini. Orang yang hijrah itu akan cenderung punya sifat bersatu dan bersaudara. Tahan. Orang yang hijrah
akan memiliki kecenderungan sifat bersatu dan bersaudara. Dari mana taunya Ustaz? Bukankah saat Nabi SAW hijrah ke kota Madinah, yang dikerjakan oleh beliau selain membangun masjid, meningkatkan kuantitas dan kualitas ibadah, bukankah mempersaudarakan Ansor dengan Muhajirin? Bukankah mempersaudarakan Aus dengan Khazraj yang bertikai? Nabi belum datang, Aus Khazraj itu dua kubu yang sering musuhan. Musuhannya bukan main-main. Di Aus ada yang dipukul, Khazraj harus dipukul. Di bukan Aus karena belum minum, Aus belum mukul. Di Aus ada yang tewas, di sana mesti ada yang tewas. Tiap hari berselisih, tiap hari rawan dari konflik. Datang Nabi SAW dipersaudarakan. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang-orang beriman itu bersaudara. Sepanjang dia bersaudara maka tidak ada celah untuk saling bertikai. Tidak ada celah untuk saling menyakiti. Maka Nabi contohkan, mana Muhajirin yang hijrah dari Mekah ke Madinah? Datang. Mana Ansor? Datang. Dipersaudarakan oleh Nabi SAW. Nabi tidak melihat apa statusnya, tapi tidak melihat apa profesinya. Nabi tidak melihat bagaimana kedudukannya. Yang hebat, dan ini dilestarikan dalam Al-Quran, diabadikan di satu ayat. Teman-teman sekalian, maaf, yang haus dari Muhajirin diterima oleh yang punya minuman oleh Ansar. Datang, hausnya hilang. Yang lapar disambut oleh orang yang punya makanan. Yang hebat, Abdurrahman bin Auf, orang paling kaya di kota Mekah, memilih untuk hijrah ke Madinah. Kata orang kafir Quraisy, kalau kamu hijrah, harta kamu semua saya rampas. Rampas. Pilih, hijrah atau tinggal di sini. Kalau tinggal di sini, kami kembalikan semua harta, kami angkat engkau jadi hartawan yang sangat terpandang. Tapi kalau hijrah, tinggalkan semua kekayaan, berangkat dengan pakaian yang melekat di badan saja. Sengaja tidak dibunuh, dieksekusi oleh orang Quraisy untuk memberikan pelajaran pada orang lain yang ingin ikut Abdurrahman bin Auf. Nih, kalau hijrah pasti jadi fakir. Nih, kalau hijrah belum tentu selamat sampai ke Madinah. Paling kecapean, kehausan, bisa meninggal tengah jalan. Tidak dieksekusi. Tapi apa yang terjadi? Kata beliau, mantap, beliau katakan, saya hijrah. Diambil semua harta. Sampai di Madinah, dipersaudarakan oleh Nabi dengan orang paling kaya di kota Madinah. Perhatikan kata orang paling kaya ini. Akhil karim, saudaraku yang mulia. Bima makna? Sami'tu annaka kunta ghaniyan. Saya dengar Anda ini pernah kaya sebelumnya. Kalau ingin kaya lagi, khudh nisfa mali, ambil setengah harta saya. Ansor. Ambil setengah harta saya, kita sama-sama kaya lagi. Karena beliau tahu kalau tadinya kaya tiba-tiba jatuh fakir, maka akan berpengaruh pada mentalitasnya. Rumus fisikanya F1 sama dengan F2, hukum gaya tuh. Betul. F1 sama dengan F2. Gaya gerak sama dengan gaya dorong. Kalau mukulnya sedikit, bunyinya sedikit. Mukulnya kencang, bunyinya keluar. Harta juga begitu. Harta sedikit, biasa-biasa, gayanya sedikit. Naik angkot. Begitu turun, tawadu, sedekah. Berubah naik mobil. Mulai mobilnya agak sedikit mewah, turun dari BMW, sudah naiknya begini. Brek. Tiba-tiba jatuh. BMW hilang, angkot nggak mampu. Maka muncul turunan dari bab gaya, namanya hukum Pascal. Apa hukumnya? Hukum tekanan. Apa bunyinya? F berbanding lurus dengan P. Gaya berbanding lurus dengan tekanan. Semakin banyak gaya, semakin tertekan. Jadi orang yang tadinya kaya, banyak gaya. Artis, banyak gaya. Orang populer, banyak gaya. Begitu hilang popularitasnya, hilang keartisannya, hilang kekayaannya, tidak biasa menurunkan gaya, hidupnya penuh dengan tekanan. Orang ini menduga, khawatir banyak tekanan. Dia lupa kalau Abdurrahman bin Auf sudah mendapatkan pendidikan dari Nabi SAW. Dilatih sholat, maknanya berdiri. Awas, saya sudah tayangkan nanti dengan teman-teman di Akhir TV tentang sholat dari awal sampai akhir. Ternyata sholat itu dari berdiri sampai salam ada maknanya. Ini berdiri ada makna, begini ada maknanya, ruku ada maknanya, bacaannya ada maknanya. Beliau diajarkan oleh Nabi berdiri tegak. Kalau masih punya kemampuan menegakkan diri, jangan meminta pada orang lain. Jangan sandarkan hidup pada orang lain. Tawakal pada Allah, ikhtiar. Begitu ditawarkan oleh orang ini, wahai saudaraku, engkau jatuh fakir, sebelumnya kaya. Kalau ingin kaya lagi, ambil setengah harta saya. Yang kedua, engkau datang ke sini ditinggalkan oleh anak istrimu. Jadi istrinya nggak pengen ikut hijrah. Oleh orang kafir Quraisy dikasih hartanya kepada istrinya. Diangkat jadi perempuan paling kaya. Dan dimintakan silakan nikahi orang-orang pemuda di Mekah, kami fasilitasi. Istrinya memilih untuk tinggal di Mekah. Begitu sampai ke Madinah, kata orang kaya tadi, perhatikan kalimatnya.
Kalau engkau ingin menikah lagi, pilih perempuan paling cantik di kota Madinah, aku yang fasilitasi. Masya Allah. Saya tinggal di Bekasi, Anda dari Serang datang ke Bekasi, begitu sampai Bekasi saya tawarkan, kalau pengen kaya, contoh ya, ini contoh aja, contoh saya tawarkan, kalau ingin kaya lagi, ambil setengah harta saya. Kalau Anda ingin menikah lagi, pilih perempuan paling cantik di Bekasi, saya fasilitasi. Saya tanya pada Anda terima tawaran itu atau tidak ditolak sama sekali? Ayo, pilih. Karena memang cuma 2 kalimat ini, kalau nolak mustahil. Tapi sahabat yang tadi mengatakan jazakallah khair, terima kasih, semoga Allah berikan pahala. Arini ainal aswaq. Nabi berpesan kepada saya untuk mandiri, berikhtiar dengan baik sepanjang saya mampu. Cukup tunjukkan pada saya di mana pusat bisnisnya. Ditunjukkan dia bekerja 3 bulan jadi orang paling kaya nomor 2 di Madinah. 1 tahun jadi orang paling kaya nomor 1 di Madinah, yang kapaknya terbuat dari emas. Tapi fungsinya, poin yang ingin saya sampaikan, dipersaudarakan oleh Nabi, diabadikan di ayat Quran surah 59 ayat 9 sampai 10. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Sampai di antara mereka itu bisa memperhatikan saudaranya, bisa memberikan apa yang dimiliki walaupun dia membutuhkan itu semua. Ansor kedatangan Muhajirin, Ansor punya air segelas, Muhajirin kehausan, Ansor pun haus, itu bisa dikasihkan airnya tanpa dibagi. Silahkan saudaraku, engkau membutuhkannya. Sekarang saya tanya pada Anda, hijrah itu bukan simbol. Hijrah itu persaudaraan. Hijrah itu persatuan. Jadi kalau Anda merasa berhijrah cuma ganti pakaian, yang satu ganti pakaian, yang satu ada yang isbal, yang satu tidak isbal, yang satu cingkrang, yang satu tidak, yang satu jilbab panjang, yang satu tidak. Tapi ketika Anda berubah tampilan, tiba-tiba Anda menjauhi persaudaraan, itu tandanya Anda belum berhijrah. Dari mana caranya Anda belajar Quran, belajar sunnah, berubah tampilan, tapi Anda tidak pernah mau bersaudara dengan yang lain? Assalamualaikum akhi, beda manhaj. Oh. Assalamualaikum ukhti, besok aja ya, besok aja. Apa susahnya bilang waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh? Nah, karena itulah teman-teman sekalian, cek, jangan-jangan kita merasa berhijrah, tapi kita kehilangan indikator hijrah. Dulu itu orang hijrah bersatu. Dari mencela jadi mencintai, dari memukul jadi merangkul, dari musuh jadi teman. Kenapa orang sekarang hijrah jadi bermusuhan? Kenapa orang sekarang hijrah jadi terpecah belah? Ada yang salah dalam hijrahnya, ada yang perlu diperbaiki. Salah satunya apa? Buka wawasan tentang pembelajaran. Terakhir, dalam Islam itu ada yang disepakati. Apa kesepakatannya? Saya beri contoh satu saja. Kalau Nabi membawa satu dalil, satu contoh, artinya semua orang bisa mengerjakannya, tidak akan mungkin berbeda. Contoh, Anda takbir, fayaqulu mengucapkan Allahu Akbar, dalilnya cuma satu, contohnya satu, ini artinya semua orang bisa mengatakan yang sama. Maka itu sampai sekarang tidak pernah ada orang sholat mengatakan Allahur Rahman, Allahul Kudus. Mau Muhammadiyah, mau NU, mau Salafi, mau Haraki, mau macam-macam, semua sama. Allahu Akbar. Amerika, India, Pakistan, Indonesia semua sama. Sama persis. Tapi kalau Anda temukan yang kedua ini, hati-hati. Dalam Islam itu ada tuntunan dari Nabi, dalilnya beragam, contohnya banyak. Ini menunjukkan bahwa tidak semua orang bisa mengerjakan hal yang sama. Diberikanlah kita kesempatan untuk memudahkan ibadah. Ada yang bacaan, ada yang gerakan. Contoh bacaan, saya ambil dalam sholat. Kebanyakan kita tahunya bacaan cuma 1 riwayat. Padahal di Arab itu ada 7 riwayat yang mutawatir, tambah 3 yang masyhur, tambah 4 yang sad. Bahkan ada kabilah suku di Arab yang nggak bisa mengucapkan A. Kalau kita bilang A, dia bilang E. Ana, ane, anta, ente. Kaifa haluk, kaifa halik. Betawi itu ngikutin. Dari mana daerahnya? Syam, Syria, Lebanon, Palestina, Jordania, Imalah E. Orang Arab gak bisa mengucapkan A, E. Turun riwayat Quran dibaca dengan E, namanya Imalah. Imalah diriwayatkan oleh Imam Hamzah, punya 2 murid namanya Khalad dengan Khalaf. Disedikitkan oleh Warash, muridnya dari Nafi'. Punya teman namanya Qalun. Begitu dibaca dengan A, dia E, Warash, Khalad, Khalaf. Wadduha, kita dari Hafiz. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. A, tapi yang ini tidak. Wadduha
Wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Anda saya baca, Anda tertawa. Saya pernah baca wadduha di tempat yang saya bilang wadduha, cekikikan dia. Itu. Karena dia nggak biasa. Padahal maknanya sama. Sama dengan kita orang Banten bilang sepeda. Sepeda, oi, sepeda. Teman kita yang Medan bilang sepeda. Bendanya kan sama, ini sepeda. Harganya berapa? $100. Sepeda, kita bilang sepeda. Kita bilang ke Cicahem yuk. Mana Cicahem? Oh, jauh. Tempatnya sama. Cuman cara bacanya beda. Dulu ada 2 murid di Libya itu. Hafal Quran dua-duanya, Anda bayangkan. Hafal Quran. Yang satu riwayat hafaz, yang satu qolun. Baca Al-Fatihah. Begitu sampai ihdinas siratal mustaqim, yang hafaz bilang pakai shad, ihdinas siratal mustaqim. Yang qolun bilang pakai sin, ihdinas siratal mustaqim. Kata yang shad, kamu salah, harusnya pakai shad. Kata yang sin, kamu keliru, harusnya pakai sin. Dua-duanya belajar di guru yang sama, cuman cara bacanya berbeda. Ngadu ke gurunya. Gurunya bijak sekali. Kata gurunya, ya bunay iqra. Kamu yang pertama baca, ihdinas siratal mustaqim, pakai shad. Hasbuk, cukup. Kamu baca, ihdinas siratal mustaqim, pakai sin. Hasbuk, cukup. Kata gurunya, antum akilakum mukhtian, kalian berdua salah bacanya. Yang benar pakai zai. Ihdinas siratal mustaqim. Karena ada qiraat yang ketiga, yaitu qiraat kunbul pakai zai, tidak pakai shad, tidak pakai sin, pakai zai. Gurunya ingin menyampaikan, kalau baru bisa 1-2 hal, jangan rame dulu. Jangan-jangan bahkan ada yang ketiga yang lebih benar daripada 2 bacaan tadi. Bacaan. Gerakan. Contoh gerakan. Maaf. Ini saya mau sujud nih. Contoh. Setelahnya tidak. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Sujud. Saat mau sujud, yang nempel duluan ke lantai ini, telapak tangan atau lutut dulu? Yang lutut angkat tangan. Lutut. Yang telapak tangan. Yang dua-duanya. Awas. Saya serius nih. Di Bekasi ada kasus Bekasi nih. Saya nggak perlu sebutkanlah daerahnya. Ini suami istri. Gara-gara masalah ini, itu malam tidak tegur sapa semalaman. Gara-gara ini, nggak tegur sapa. Suami pulang terlambat karena macet. Isyanya di rumah. Istri udah sholat. Begitu suami mau sujud, istri ngelihat, kelihatan lututnya dulu turun. Diperhatiin sama istrinya. Begitu salam, istri salah juga nih, tanpa muqaddimah. Anda bayangkan, nggak ada pembukaan, nggak ada muqaddimah. Undang-undang aja ada pembukaan. Ini pembukaan undang-undang dasar, ini nggak ada pembukaan nih. Apa yang terjadi? Begitu salam langsung kalimat keluar, papa salah, sholatnya tidak sesuai sunnah. Hah? Kenapa mah? Tadi harusnya telapak tangan dulu, bukan lutut. Suami namanya laki-laki. Laki-laki kan di Quran sifatnya ingin selalu jadi pemimpin. Quran surah keempat ayat 34, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Apa ciri khas pemimpin? Ciri khas pemimpin tidak mau dipimpin. Ciri khas pemimpin tidak ingin dipimpin, hanya menerima saran. Awas, hanya menerima masukan, tidak menerima saran. Cara masuknya salah, papa sholatnya salah, tidak sesuai sunnah. Kata suaminya nggak mau kalah, mama yang nggak baca hadisnya. Padahal dua-duanya nggak baca. Betul, karena besoknya ketemu saya. Sampaikan itu, saya sampaikan, Pak, tahu nggak Bu, Bapak dan Ibu? Itu dua-duanya ada di kitab yang sama. Namanya Abu Daud. Abu Daud itu nama aslinya Sulaiman dari Sijistan. Dikenal dengan Sulaiman As-Sijistani. Hafal 500.000 hadis. Sanadnya juga hafal, bukan cuma matannya. Dari sini sampai ke Nabi. Saking hafalnya, kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, kalau dulu ada Nabi Daud bisa melunakkan besi dengan tangannya, ini Abu Daud bisa melunakkan hadis dengan lisannya. Sejak itu dikenal dengan Abu Daud. Menulis kitab hadis berdasarkan urutan fikih. Kitab hadis yang disusun dengan urutan fikih disebut dengan sunan, maka dikenal dengan Sunan Abu Daud. Bapak baca, ibu baca Abu Daud, Sunan Abu Daud nomor hadis 838. Riwayatnya dari Wa'il bin Hujur. Itu yang pakai lutut, posisinya paling kanan sebelah bawah. Ini saya bacakan. Bima makna idza
Awas, sajada ahadukum fala tasjud kama yabrukul ibil. Kalau seorang di antara kalian mau sujud, jangan sujud seperti duduknya unta. Falyadha rukbatayhi qabla yadayhi. Letakkan lututnya dulu, baru kemudian telapak tangannya. Jadi begitu turun lutut, baru telapak tangan. Hadisnya itu. Kalau yang pakai telapak tangan cuman beda 2 nomor. 840 sampai 841. Hadisnya dari sahabat Abu Hurairah. Posisinya paling kiri sebelah atas. Kalimat Nabi ya bima makna idza sajadta fala tasjud kama yabrukul jamal ba'ir. Fala tasjud kama yabrukul ba'ir. Falyadha yadayhi qabla rukbatayhi. Kalau kamu pengen sujud, jangan sujud seperti duduknya unta. Dahulukan telapak tanganmu sebelum lututmu. Pertanyaannya, Ustadz, kenapa bisa jadi bertentangan? Satu suruh pakai lutut, yang dua pakai kepala. Mana yang benar? Saya katakan dua-duanya benar. Yang salah itu yang pakai kepala duluan. Kalau ada yang begitu, di ilmu hadis ada namanya rumusnya. Nah, rumusnya al-jam'u wa taufik. Jangan dipahami satu hadis, kumpulkan dua-dua hadisnya. Setelah itu bahas dengan mendalam, baru tahu maknanya. Oh, Wa'il hadis yang pertama, Abu Daud nomor hadis 838, karena Wa'il itu masuk Islam duluan dibandingkan Abu Hurairah. Di awal-awal masa Nabi, Nabinya fisiknya masih bugar, kuat. Di awal-awal masa sholat, begitu sujud pakai lutut duluan. Sedangkan Abu Hurairah, beliau masuk Islam 3 tahun sebelum Nabi wafat. Awal-awal usia 60-an. Tahun ke-7 Hijrah, fisik Nabi sudah agak lemah. Biasanya kalau orang agak sepuh, apa yang kenapa salah duluan? Lutut. Makanya digambarkan dalam hadis, ba'ir itu unta tunggangan. Ingat, unta itu jangan semua diartikan unta, karena ada 4 jenis unta. Ibil, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Jamal, hatta yalijal jamalu fi samil khiyat. Naqah, naqatallahi wa suqiyaha. Fakadzabuhu fa'aqaruha. Naqah, unta betina. Ibil, unta pada umumnya yang gak ada masalah. Ba'ir, unta tunggangan. Jamal, unta jantan. Jadi kalau ada yang namanya Jamal, artinya apa? Bukan, awas, Pak Wali Kota marah nanti, awas. Yang kemarin, bukan. Saya kasih tahu dulu, nanti saya nggak boleh kesini lagi. Udah doa musab, dan nyumbang masjid dilarang kesini. Lihat sini. Saya tahu tuh bagus, khairul zaman, ya, bukan Jamal, zaman. Jamal ini, ada Jamal begini, ada Jamalun. Jamalun. Kalau ini yang pertama artinya ganteng. Sifat-sifat keindahan. Jamal, sifat-sifat keindahan. Kalau sifat keindahan itu melekat pada laki-laki, maka pemiliknya disebut Jamil, Jamilun. Nah, misal nama Anda Saiful, punya sifat keindahan, Saiful Jamil. Nah, itu ganteng. Nah. Kenapa? Contoh, kalau perempuan tambah tak Jamilah yang punya sifat keindahan. Nama ibu Mulan punya sifat keindahan, Mulan Jamilah. Nah, deh. Contoh. Tapi kalau ini Jamalun nggak pakai alif, unta jantan. Unta jantan. Jadi kalau ada Anda yang namanya Jamal, Anda mau umroh, mau haji, saya sarankan coba cek dulu namanya di visanya. Lihat tulisannya, yang ini apa yang ini? Saya serius. Jangan sampai ketulis yang ini nih. Nanti orang Saudi bingung begitu imigrasi. Repot tuh. Ya. Nah, kalau ba'ir itu unta tunggangan yang punya beban. Jadi begitu punya beban, ketekan dia. Begitu ketekan dia dahulukan depannya. Ya, unta itu punya berapa kaki? Jangan ngarang, kalau tidak tahu katakan Allahu a'lam, gitu aja. Unta itu setelah diteliti, itu hewan yang sangat istimewa. Pertama, dia punya selaput di matanya. Jadi kalau ada badai, dia bisa tutup, dia bisa jalan. Nggak mogok. Anda ke padang pasir pakai Mercy, pakai BMW, Lamborghini, Lamborghini, ada badai, mogok. Unta jalan aja. 2, dia punya tembolok dan punuk yang bisa menampung air. Sekali minum bisa 100 liter. Main ke Taman Safari, begitu Anda masuk, lewat parkiran A, sebelah kanan setelah gajah, sebelah kanan lagi unta. Unta. Anda masuk sebelah kanan, kiri lagi sedikit, ada tulisan di situ. Ada foto, ada 2 di situ tulisan papan. Salah satunya mengatakan ini unta hewan Arab. Kecepatan bisa berlari 40 sampai 60 km per jam. Kemudian dia bisa meminum 100 liter air. Kemudian disimpan di dalam punuknya, salah satunya diubah menjadi lemak. Kalau dia kehausan, lemaknya akan diurai lagi kemudian menjadi air. Sebagian disimpan di temboloknya. Bisa dia tahan minum, tidak minum sampai sebulan sampai 3 bulan.
Sebulan sampai 3 bulan, gak usah bersaing, Anda gak akan menang. Ya unta lebih jagoan. Baik, tapi kalau Anda kemudian temukan, maaf ya teman-teman sekalian, itu ibil umum. Kalau ba'ir, dia punya beban. Nah unta itu keunggulan yang ketiga, depannya itu tangannya, kakinya bagian belakangnya. Dia punya 2 tangan 2 kaki. Kelihatannya kaki semua, tapi dalam kehewanan, ya itu kemudian dilihat, diteliti, itu depannya tangan, belakangnya kaki. Nah saat unta tunggangan itu mau turun, unta tunggangan itu karena dia punya beban, maka dia mendahulukan bagian belakang, kakinya turun baru tangannya. Makanya saat orang sujud ketika punya beban, minta dahulukan telapak tangan dibandingkan lututnya. Unta biasa terbalik, depannya lipat, baru kemudian bagian belakangnya. Makanya kata Nabi, kalau nggak ada beban, nggak ada biasa-biasa lututnya. Tapi dikumpulkan oleh ulama fikih, ini bukan masalah unta, bukan masalah yang lain-lain, bukan masalah sepuh, masalah muda. Ini prinsip kemudahan dalam syariat. Cara sujud cuma punya 2 cara. 1 pakai lutut, 2 pakai telapak tangan. Kalau Anda mau pakai lutut silahkan. Kalau lutut bermasalah pakai telapak tangan. Tak pakai telapak tangan silahkan. Kalau bermasalah pakai lutut. Paham sampai sini? Bukan masalah muda dan tua, karena yang muda pun kadang-kadang olahraga cedera, lutut cedera. Karena cedera jangan jadi alasan. Saya memang masih muda, lutut cedera, pakai telapak tangan. Jadi kalau ada orang sujud pakai telapak tangan duluan, jangan lu dibecandain. Tua nih, masya Allah. Gitu. Paham ya? Ah, jadi mulai hari ini saya akan persaudarakan Anda semua. Sudah, kita bersaudara. Kita berhijrah, kita bersatu. Tidak ada istilah-istilah yang mengikat kecuali hanya untuk mempermudah tujuan. NU, Ormas mempermudah tujuan. Ada keunggulannya, pendalaman kitab kuning yang lainnya. Muhammadiyah, Ormas ada tujuan. Ada tujuan diantaranya. Kemudian pendalaman tingkat pendidikan dan seterusnya. Bersatu. Kalau bersatu, itu jadi bagus. Pendirinya dulu bersatu, gurunya sama. Bahkan guru besarnya Kiai Haji Syekh An-Nawawi Al-Bantani. Yang tadi saya sampaikan. Dua-duanya bersaudara. Kiai Haji Ahmad Dahlan namanya Muhammad Darwish. Kemudian pulang ganti nama jadi Kiai Haji Ahmad Dahlan bin Kiai Haji Abu Bakar bin Kiai Sulaiman bin Kiai Ilyas bin Demang Jurang Juru Kapindo bin Demang Jurang Juru Sapisan bin Kiai Rebek bin Kiai Rebek bin Maulana Ishaq. Ya, yang satu juga sama, Kiai Haji Muhammad Hashim bin Asy'ari bin Abdul Wahid bin Abdul Halim. Abdul Halim namanya Pangeran Benawa atau Sultan Hadiwijaya bin Abdurrahman bin Abdul Fattah bin Abdul Aziz bin siapa lagi? Raden Ainul Yakin, Walid Raden Ainul Yakin, dikenal dengan Sunan Giri, dikenal dengan anaknya Maulana Ishaq. Dua-duanya sama, nyambung ke Ahmad Jumadil Kubra. Ahmad Jumadil Kubra satu di antara para wali yang mengajarkan nilai-nilai keislaman di Santaro kita. Kemudian kuburannya ada di mana? Di wilayah Semarang. Jadi kalau Anda ke Semarang, Anda mau lurus, ke kiri itu arah ke Demak, ada flyover atasnya, sebelah kanannya itu adalah dorihnya, peninggalan Ahmad Jumadil Kubra. Sebelah kirinya patokannya gampang, ada pom bensin, 3 gerai ATM. CMB Niaga, Mandiri, sama ada lagi satu lagi BRI. Ya BNI satu lagi, gabung di situ, itu patokannya. Siapa Ahmad Jumadil Kubra? Keturunan dari Ali Zainal Al-Kabir. Siapa Ali Zainal Al-Kabir? Keturunan dari Ali Zainal Abidin. Siapa Ali Zainal Abidin? Keturunan dari Al-Husain. Al-Husain adiknya Al-Hasan. Al-Hasan anaknya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Suaminya Fatimah Az-Zahra, putri Rasulullah SAW Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bin Abdullah, bin Abdul Muttalib, bin Hashim, bin Abdul Manaf, bin Qusay, bin Murrah, bin Kilab, bin Ka'ab, bin Ghalib, bin Fihir, bin Malik, bin Nadar, bin Kinana, bin Khuzaimah, bin Mudrikah, bin Ilyas alaihissalam, bin Nizar, bin Mudar, bin Ma'ad, bin Adnan, bin Adli, bin Adli, bin Muqawwam, bin Nahur, bin Tari, bin Ya'rub, bin Yastub, bin Nabit, bin Ismail alaihissalam, bin Ibrahim alaihissalam, bin Azar atau bin Nahur, bin Abir, bin Kinan, bin Arfakhshad, bin Sam, bin Nuh alaihissalam, bin Mihlail, bin Matushala, bin Kinan, bin Anwas, bin Tis, bin Adam alaihissalam. Di orang tua kita bersaudara, teman-teman kita bersaudara, sepanjang dia muslim, sepanjang dia mukmin, jangan sampai ada orang yang seenaknya memecah belah persaudaraan di antara kita. Ingat, kalau Anda masih merasa orang Banten, Anda keturunan ulama, Anda keturunan pejuang, Anda keturunan dari orang-orang yang bersambung nasabnya ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu pelihara wasiat Nabi, pelihara keterangan dari Al-Qur'an, pelihara tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siap sampai di sini? Jadi saya persaudarakan Anda. Dan saya tidak ingin terjadi seperti yang dulu-dulu lagi. Sekarang kita semua tingkatkan kebaikan, bangga dengan apa yang kita jalani, dan saling tolong-menolong. Jangan saling usil, tingkatkan kita saling kesepahaman dengan nilai-nilai kebaikan. Saya pernah tugas di Mekah tahun 2010, menerima jamaah haji yang pertama. Mungkin belum tahu, begitu Isya, imamnya Syekh Sudes, bismillahnya disirkan. Cara baca bismillah ada 4. 1 dijaharkan, bismillahirrahmanirrahim. 2 disirkan, bismillahirrahmanirrahim. 3 tidak dibaca sama sekali. Yang keempat dibaca rakaat pertama, selanjutnya tidak dibaca lagi. Hadisnya ada 70. Ini memilih disirkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Datang jemaah pertama. Iki imamnya Muhammadiyah ya, Muhammadiyah. Muhammadiyah cabang Masjidil Haram.
Itu nggak ada zaman Nabi demikian. Sudah selesai. Itu hanya pilihan saja. Imam Asy-Syafi'i jahran. Imam Ahmad sir. Imam Abu Hanifah nggak dibaca sama sekali. Abu Hurairah baca rakaat pertama, selanjutnya tidak. Jadi dari situ, insya Allah kita siap kompak, siap? Siap bersaudara? Siap menunjukkan Banten berubah jadi kota yang baik? Teratur siap? Siap bela ulama? Siap jadi generasi penerus ulama? Kita tunjukkan pada dunia, kita inspirasikan pada dunia, karena sekarang kita live, kita langsung, kita insya Allah akan tunjukkan pada seluruhnya bahwa dari Banten akan muncul ulama-ulama tangguh, dari Banten insya Allah akan muncul para penerus yang memajukan daerah kita ini, dan insya Allah Banten akan maju kalau kitanya berubah lebih baik. Siap insya Allah? Saya tepati janji, pulang saya dari sini, saya akan kirimkan 2000 mushaf. Mohon izin nanti Pak ya, dikoordinasikan untuk diterima. Kemudian nanti mohon dikirimkan nomor rekeningnya, saya transferkan khusus untuk masjid saja. Ya, kemudian yang lebih daripada itu, kami diberikan kuota nanti untuk beasiswa di beberapa tempat yang muncul nanti pengawasannya dari Timur Tengah. Nanti kalau sudah ada, saya akan sisihkan kuotanya untuk Banten. Saya akan koordinasikan, barangkali nanti akan disupervisikan oleh pemerintahan sekitaran. Nanti saya berikan kuotanya, dan nanti insya Allah mudah-mudahan nanti bisa dibimbing dari situ, mudah-mudahan ada muncul ulama baru yang siap kembali kepada Banten untuk berdakwah. Baik, jelas sampai sini uraiannya? Paham insya Allah? Baik, kalau sudah paham, sudah jelas, maka berlaku hukum Al-Quran surah kelima Al-Ma'idah ayat ke-100 sampai 101. Baik, ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang masih merasa beriman. Masih beriman? Masih beriman? Siap menjalankan isi Al-Quran? La tas'alu an asya'a in tubdalakum tasu'ukum. Kalau uraian sudah jelas, maka jangan banyak dipertanyakan. Khawatir banyaknya pertanyaan itu menjadikan yang jelas nantinya menjadi semakin tidak jelas. Baik, jelas uraian saya? Paham? Masih beriman? Ada pertanyaan? Tidak ada. Baik, saya kira karena mohon izin kami jam 11 ini juga ada acara yang harus kami kerjakan. Ini saya akan bawa, ini akan kami jawab di sesi Al-Quran Sunnah Solution pada malam Jumat, langsung dari Bekasi, live nanti. Dan yang kami pertama jawab adalah pertanyaan yang datang dari Banten yang sudah dikumpulkan oleh pihak panitia. Sepakat sampai sini? Baik, teman-teman sekalian, tahan sebentar. Siap tertib insya Allah? Kita berhijrah siap? Sallu ala Nabi. Baik, saya boleh minta sesuatu? Boleh. Kalau kami keluar boleh diberi jalan? Bisa diberikan akses? Baik. Demi Allah saya katakan, saya mencintai Anda semua. Saya putra Banten, saya menyayangi Anda, dan dimanapun saya berada, saya akan selalu mengatakan pada dunia bahwa saya dari Banten, saya membawa nama Banten, dan saya insya Allah mendoakan Anda semua dengan izin Allah kita bersaudara dan kita akan melangkah ke surga bersama-sama dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wal 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jazakallah.
enak dipraktikkan. Ini yang menurut saya yang paling nyaman untuk saya. Karena tidak setiap orang bisa mengenakan pakaian yang sama. Tidak setiap orang nyaman dengan satu yang sama. Anda ada yang nyaman dengan lutut, yang lain menggunakan telapak tangan. Anda nggak